Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti satu kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Mukhlis Yulianto SPDI dengan membahas modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu yang saya hormati, baik, sesuai kegiatan kita pada hari ini, acara 100% kita sampaikan kepada Bapak Mukhlis Yulianto SPDI untuk memaparkan tentang modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak Mukhlis Yulianto kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP 3 Dan Selatan, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Dewan Guru SMPN 3 Dan Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan semacam pengimbasan, atau di sini istilahnya adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, ini merupakan suatu program wajib bagi calon guru penggerak untuk menyampaikan aksi nyatanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya banyak guru-guru SMP 3 Dan Selatan yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak berikutnya. Kemungkinan itu adalah merupakan suatu program wajib yang diikuti oleh seluruh guru. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke pokok inti materi kita pada hari ini, secara sekilas saya sampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada ketika Anda mengikuti kegiatan guru penggerak, terutama dalam di LMS. Ini sekilas dulu lah. Yang pertama, untuk kegiatan di LMS itu ada namanya penilaian diri atau pengenalan diri dulu. Di situ kita belajar materi tetapi hanya bersifat sekilas. Yang kedua ada namanya eksplorasi konsep. Nah, ini mungkin kita sesuatu hal yang baru bagi kita tentang calon guru penggerak ini. Nah, di eksplorasi konsep itu kita diminta untuk mempelajari isi modul-modul yang ada, mulai dari modul 1 sampai dengan modul 3 modul. Modul 1 itu ada 4 materi,
modul 2 itu ada 3, kemudian modul 3 itu ada 3. Jadi 10 materi yang dipelajari dalam kegiatan guru penggerak kurang lebih selama 6 bulan. Kalau yang dahulu itu sekitar 9 bulan. Jadi ada dipotong 3 bulan. Nah, setelah eksplorasi konsep, kemudian kita ada namanya ruang kolaborasi. Setelah kita mempelajari sendiri di eksplorasi konsep itu materi-materinya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya, ada catatan-catatannya, itu harus semua diisi itu dalam eksplorasi konsep. Kemudian masuk ke ruang kolaborasi. Apa itu ruang kolaborasi? Biasanya kalau ruang kolaborasi itu hanya penyampaian dari fasilitator, penguatan materi yang kita akan pelajari. Misalnya modul titik 1 atau 1.4 masalah budaya positif. Nah, setelah itu ada tugas kelompok. Biasanya tugas kelompok itu hanya 1 hari. Esoknya langsung presentasi. Tapi kalau tugas kelompok insya Allah mudah saja. Karena kan dikerjakan secara kelompok bersama-sama, walaupun waktunya hanya biasanya 1 hari saja. Besoknya langsung harus tampil. Kemudian setelah itu ada namanya ruang elaborasi. Elaborasi ini penguatan ulang dari instruktur dari kabupaten, dari nasional biasanya itu ada penguatan dari instruktur nasional mengenai modulnya. Kemudian dilanjutkan dengan, kalau ruang elaborasi itu tidak ada tugas, hanya kita mengomentari bagaimana penyampaian beliau baik atau tidak, itu ada kolom-kolom penilaian. Selanjutnya ada namanya demonstrasi konseptual. Itu tugas sendiri, mungkin itu yang agak berat sedikit lah karena kita mengerjakan secara sendiri dan waktunya pun terbatas. Ada waktunya bisa 3 hari, ada 4 hari, ada 6 hari, itu lain-lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan ada refleksi, ada kemudian aksi nyata. Ini yang bagian terakhir, aksi nyata modul 1.4. Kemudian ada lagi namanya di ruang luka karya, itu biasanya gabungan beberapa CGP se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan masalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah namanya budaya positif. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kita semua. Mungkin guru-guru sudah melaksanakan, cuma istilahnya saja yang berbeda. Secara kata-kata kan budaya itu artinya adalah, kira-kira apa budaya itu? Kebiasaan positif yang baik atau yang bagus. Lanjut. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi sama tadi, kebiasaan positif atau sesuatu hal yang baik yang dilaksanakan di sekolah. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sudah tahu contohnya budaya positif itu apa kira-kira contohnya yang ada, atau sesuatu kebiasaan yang dianggap baik di sekolahan kita, dan itu menjadikan suatu penanaman nilai karakter dalam diri anak. Apa kira-kira contohnya? Ya, salah satu contohnya adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada lagi yang lain, budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Selain daripada itu, ya, buang sampah pada tempatnya, itu artinya peduli terhadap lingkungan. Misalnya lagi contoh, ada penerapan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu termasuk juga budaya-budaya positif. Apalagi misalnya contohnya tadi sudah dijelaskan, ada membaca doa awal dan akhir pelajaran, buang sampah pada tempatnya. Kemudian apalagi budaya positif?
siswa-siswi dapat melaksanakan piket kelas atau petugas kebersihan dan lain sebagainya, termasuk budaya-budaya positif. Dan itu harus bahasa kita itu dilestarikan, karena itu yang harus kita terus pompa kita laksanakan, tuh budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin kita perlu lebih meningkatkan lagi selain daripada hal-hal yang tersebut. Lanjut. Nah, perubahan paradigma belajar. Ini kembali kita ke pelajaran mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini, yang mungkin sebagian besar guru masih membingungkan sama atau ada antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Secara sepintas mungkin hampir-hampir sama, tetapi kita masuk lebih ke dalam, muncul perbedaan-perbedaan yang mendasar dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Apa saja sih perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka? Nah, yang pertama kita perlu pengetahuan awal dulu. Ada namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah bukan tabula rasa atau tabula rasa. Ada istilah biasanya dalam pendidikan itu teori tabula rasa. Adakah yang mendengar itu istilahnya? Ini kebalikan daripada teori tabula rasa. Ini pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Apakah ini sepaham dengan kita atau tidak? Ada yang tahu mungkin teori tabula rasa? Kalau pernah belajar di pendidikan misalnya pernah ini teori tabula rasa. Ada yang tahu? Teori tabula rasanya hampir sepaham dengan teori yang disampaikan dalam ajaran Islam. Tapi pemikiran Ki Hajar Dewantara berbeda dengan teori tabula rasa. Bukan tabula rasa. Teori tabula rasa seperti begini. Contohnya, anak itu dilahirkan seperti kertas putih. Itu kan teori tabula rasa. Kemudian faktor orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya yang menyebabkan bisa coretan-coretannya itu, apakah baik ataupun buruk. Jadi pengaruh lingkungan, orang tua, dan lain sebagainya itulah yang menyebabkan hasil daripada anak tersebut maunya jadinya apa. Itu namanya teori tabula rasa. Dan Islam juga seperti itu, bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Maka orang tuanya lah yang bisa ia masuk ke dalam agama Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Nah, kalau teori tabula rasa, kalau teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara berbeda. Teorinya begini, bahwasanya anak itu sudah ada goresan-goresannya, baik yang baik ataupun yang buruk. Beda kalau teori tabula rasa seperti kertas putih. Tapi kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, teorinya adalah anak itu sudah ada goresan-goresannya, baik yang positif ataupun yang negatif. Artinya faktor pembawaan sudah ada. Nah, tugas guru apa? Anak itu kan sudah ada pembawaan yang positif ataupun yang negatif pada waktu lahir. Sudah ada. Tugas guru apa? Nah, dalam teori filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah menampakkan hal-hal yang positif yang ada dalam diri anak. Misalnya bakat, minat, dan sebagainya. Anak itu punya bakat, minat masing-masing sudah ada. Kemudian tugas adalah menyamarkan. Kalau menyamarkan karena kita namanya manusia itu pasti ada baik dan buruknya, mungkin tidak, kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tugas kita guru adalah menyamarkan hal-hal yang negatif, menampakkan hal-hal yang positif yang sudah ada pada diri anak. Kira-kira sependapat Nabiullah.
Tapi ini kaitannya dengan agama Islam memang ada, walaupun sepintas berbeda. Jadi pada intinya anak itu sudah ada pembawaan masing-masing, punya minat masing-masing. Itu sudah ada dalam diri si anak. Tinggal kita yang menampakkan yang samar-samar tadi, kemudian menyamarkan yang sesuatu hal yang negatif tersebut. Itu tugas daripada guru. Kembali ke ini, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Makanya kita berpikirlah, saya pribadi, kenapa ketika kita memberikan soal anak itu jarang anak di satu kelas itu dapat nilai 100, jarang beritaan. Kenapa ya sebabnya? Walaupun pada soalnya nyaman lah, soalnya itu juga, bahkan diulang beberapa kali, tetapi hasilnya ada nilai 100 beritaan. Kenapa sebabnya? Kira-kira apa sebabnya? Apa dete? Apa sebabnya? Pertama, satu hal, anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin kita fokus, misalnya ada 3 gaya belajar anak yang perlu kita perhatikan. Terkadang ini tidak kita perhatikan, kita pukul rata aja, bukan sama apa yang kita sampaikan, itu bang sudah. Padahal anak itu punya gaya belajar masing-masing. Kenapa misalnya anak tidak dapat? Karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh, ada gaya belajar itu namanya audio. Dia mendengar dia dapat. Kira-kira banyak begitu lah kita di keamanan kita nih. Cukup mendengarkan, atau contoh misalnya untuk bayi pun tahu sudahlah bakatnya masing-masing. Saya memperbandingkan dengan anak saya dengan anak adik saya satu umur. Ini beda. Anak adik saya itu condong apabila ia mendengar cepat dapat, cepat menangkap. Tapi kebanyakan anak itu gerakannya kurang. Dari segi penangkapan gerak kurang biasanya. Tuh benar-benar biasanya sama dengan anak kita. Begitu juga dengan anak pribadi. Kalau nangkap suara lambat, tapi dari segi gerakan cepat. Kan beda nih. Satu dari audionya, pendengarannya, bila dia cepat mendengar, cepat. Ada yang visual ini bila dia melihat cepat ini. Ini mungkin bagian olahraga biasanya itulah. Makanya kita tidak memaksakan bahwasanya anak itu pada intinya ada bidang bodoh, semuanya pintar. Makanya di Republik itu kalau tidak ada lagi namanya tidak naik kelas. Walaupun misalnya bidang psikomotoriknya bagus, yang dari segi kecerdasannya kurang tetap naik, karena anak itu mempunyai kecerdasan masing-masing. Itu pemikirannya. Kalau kita kan dulu pikiran dulu bilangnya terdapat nilainya rendah, anggap sudah anak itu bodoh. Tapi kita melihat sisi yang lain. Misalnya anak itu jago dalam bidang olahraga, berarti kecerdasannya di bidang psikomotorik, tidak di bidang kecerdasan intelektualnya. Ada lagi namanya kinestetik, keduanya audio dan visual yang mau menangkap. Itu satu. Yang kedua, faktor minatnya. Kita mungkin pernah juga sudah sekolah misalnya Islam MTS, mungkin ada bahasa kita itu tidak senang dengan pelajaran tertentu, ada berminat, tidak berminat terhadap pelajaran tertentu. Bila anak itu tidak berminat, pasti lambat masuk. Karena sudah dalam hatinya negatif bedolo. Nah itu mungkin salah satunya. Ini banyak lagi. Setelah budi pekerti. Budi pekerti ini sudah banyak disampaikan. Nah, kita sebagai guru harus menjadi contoh yang baik bagi murid kita. Atau yang dikenal dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu tiga slogan daripada teori Ki Hajar Dewantara. Ing Arso, ing Tolodo, ing Madya Maun Kosomo, dan Totwuri Handayani. Itu berkaitan dengan budi pekerti. Di depan jadi teladan, kemudian di belakang bisa menjadi dorongan atau motivasi.
Kemudian tugas guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, ini tugas guru. Mungkin yang kita sama dulu sama aja lah. Kita hanya menggunakan, makanya ketika kita dalam pembelajaran itu perlu juga kita perhatikan penggunaan media atau model pembelajaran yang berbeda-beda. Karena kan siapa tahu ada anak yang tadi yang audio yang kuat, ada yang visual, ada yang sensitif. Jadi ada perubahan. Tapi kita tidak semuanya kalau bisa mengcover kebutuhan anak. Karena mungkin kalau kita berdataan harus menyesuaikan karena anak itu memiliki satu hal yang berbeda. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Paham kayaknya? Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Istilah ini kayaknya apa? Guru ibarat petani. Petani itu tugasnya adalah merawat, menjaga supaya hasilnya baik. Sama kita bandingkan dengan guru. Kita tugas guru adalah mendidik anak tersebut agar hasilnya maksimal atau baik. Anak ibarat biji jagung. Biji jagung, misalnya kita menanam biji jagung, pada mungkin tumbuh biji misalkan. Atau kita menanam biji jagung, pada mungkin tumbuh beres. Artinya apa? Anak itu sudah punya pembawaan masing-masing. Misalpun kita berkhidmat mendidik ini, tetapi pembawaannya seperti itu, karena kalau tidak asik, itu maksudnya. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ini istilah-istilahnya adalah dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Apa itu belum? Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Pendidikan itu harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Adakah yang tahu ini? Mungkin yang hanya apa itu kodrat alam, apa itu kodrat zaman. Alam itu lingkungan, kalau zaman perkembangan teknologi. Ada kodrat alam. Kodrat alam itu maksudnya bahwasanya anak itu memiliki bakat dan minat. Atau kita menyesuaikan kebutuhan pendidikan di tempat masing-masing. Apa sih di sini yang paling menonjol itu yang kita terapkan. Begitu juga dengan pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Zaman kita berdiri dengan ini mungkin beda. Sekarang kalau zaman teknologi, makanya kita dalam pembelajaran harus menyesuaikan kodrat zaman, kemajuan bidang teknologi. Makanya pemerintah berupaya memberikan bantuan-bantuan berupa perangkat-perangkat komputer dan sebagainya agar dimanfaatkan sesuai dengan kodrat zaman. Misalnya ini, contoh misalnya kemarin ada bicara dengan Ardan lah, ada menyampaikan masalah untuk soal misalnya menggunakan kuis lah. Nah itu bisa dilaksanakan, itu artinya kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apalagi kita sudah melaksanakan menggunakan LCD proyektor, misalnya itu termasuk juga pendidikan berdasarkan kodrat zaman. Seperti itu, tidak ada lagi misalnya manual, bisa diperbaharui dengan menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Ada lagi misalnya memanfaatkan kebiasaan anak. Apa kebiasaan sih? Anak itu sukanya apa? Misalnya anak kita ini sukanya TikTok. Bisakah kita memanfaatkan misalnya TikTok untuk dalam pembelajaran? Sebenarnya bisa. Contohnya dalam profil pelajar Pancasila yang kemarin kita melaksanakan P5 itu sebenarnya bisa. Misalnya cara membuat ikan sepat kering, kan bisa di TikTok seperti itu. Bisa dijadikan sebagai tugas daripada anak. Itu apa? Memanfaatkan kebiasaan mereka setiap hari melaksanakan misalnya kegiatan TikTok. Kemudian berpihak pada anak. Yang terakhir mungkin tertinggal di sini, pembelajaran itu harus menyenangkan.
Karena pada intinya, pada hakikatnya anak itu sukanya bermain. Itu kuncinya, bermain. Mungkin kita selama ini jarang menggunakan hal sesuatu yang ada permainannya. Kuncinya itu senang dulu, buat senang mereka dulu. Insya Allah kalau misalnya sudah moodnya baik, anak itu mudah menangkap. Kalau sudah misalnya apalagi jam-jam tengah hari misalnya lah, jam 12, itu kadang-kadang anak mengantuk. Bisa kita pancing dengan menggunakan permainan-permainan, atau dalam istilahnya apa? Speaking. Bisa ditampilkan itu. Lanjut. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lingkungan yang positif ini contohnya adalah lingkungan yang ramah anak, aman, tidak ada pembulian dan lain sebagainya, nyaman, misalnya kelasnya bersih atau diselingi dengan hiasan-hiasan. Ini yang paling menerapkan dia adalah guru TK biasanya. Guru TK itu menerapkan hal-hal yang semacam ini, plus menyediakan lingkungan yang positif, membuat betah anak di sekolah. Ini sebenarnya yang perlu kita perbaiki supaya anak-anak kita ini betah di sekolah. Kita ciptakan lingkungan yang positif, bersih, dan lain sebagainya, aman dan nyaman, buat hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Bagaimana cara menciptakan supaya kelas itu tidak berbau lagi atau tidak, mungkin itulah kendalanya bagi kita lah. Kendalanya adalah masalah dana untuk memerlukan, tapi kita insya Allah mudah-mudahan dilakukan secara bertahap, tidak bisa sekaligus bagaimana. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Berikut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu kan sudah biasa kalau guru menguasai dalam pembelajaran. Tapi kalau di kurikulum merdeka, guru harus menyesuaikan kebutuhan murid. Apa maunya murid itu yang kita laksanakan. Jadi kontrolnya mungkin kebalik. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini paham maksudnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada lagi lah, tidak ada lagi paksaan. Beda zamannya dengan dulu dengan yang sekarang sudah perbedaan. Artinya dalam menangani suatu masalah dengan cara halus, tidak lagi dengan cara kekerasan atau hukuman. Lanjut. Kemudian apa itu disiplin positif? Nah, ini sudah langsung. Biasanya orang mengaitkan disiplin itu adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Atau disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, inilah tujuan daripada kurikulum merdeka dalam hal menindaklanjuti anak-anak yang punya masalah. Jadi hukuman itu terakhir, karena Indonesia tidak ada solusi lagi, baru kita memberikan hukuman. Kalau kita sama pertama ini biasanya apabila ada masalah pasti itu yang pertama itu adalah hukuman berdahulu, yang lain tentu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Jadi nanti di sekolah kita ini kita berusaha menciptakan budaya positif yang tidak ada lagi namanya ancaman, sogokan maupun hukuman. Disiplin positif mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Ada teori kenapa anak itu misalnya rajin ke sekolah, ada sebabnya. Ada 3 teori motivasi yang paling mendasar di anak.
supaya anak itu rajin. Tapi di antara 1, 2, dan 3 nanti ada yang paling baik. Yang pertama, biasanya anak itu rajin ke sekolah atau mau mengerjakan tugas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya, anak itu diberi tugas, bilangnya tidak mengumpul tugas, dihukum anak-anaknya. Artinya kan ini berarti anak ini mengerjakan tugas hanya karena menghindari hukuman. Ini sebenarnya baik-baik saja untuk tapi kalau untuk jangka panjang tidak baik. Nah, kalau jangka pendek bolehlah kita lakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya anak belajar itu karena mendapatkan pujian kah atau mendapatkan hadiah kah dan lain sebagainya, itu berupa imbalan atau penghargaan. Ini yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka turun ke sekolah itu berdasarkan kemauannya sendiri, atau bahasa kita itu motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri, atau motivasi intrinsiknya yang tumbuh. Mereka ingin belajar karena memang motivasinya adalah untuk kemajuan mereka diri sendiri, bukan karena imbalan ataupun bukan karena menghindari hukuman. Itulah yang paling baik untuk teori motivasi intrinsik atau teori motivasi yang muncul dari dalam diri pribadi mereka sendiri. Nah, itu yang kita tanamkan. Karena apabila saja kita mampu menanamkan nilai-nilai intrinsik tersebut, anak itu nantinya ketika turun ke sekolah itu mempunyai semangat yang luar biasa. Artinya belajarnya dengan sungguh-sungguh, karena memang karena memang kemauannya berasal dari dalam diri sendiri. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini sekilas sedikit lah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak itu perlu kesenangan. Yang kedua, anak itu bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Artinya kita sebagai guru bukan berarti menerapkan kasih sayang terhadap anaknya, seolah-olah anak itu kita ini sebagai orang tua kedua bagi anak-anaknya, mungkin sebagai teman curhat dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan, anak itu yang punya kuasa terhadap apa yang dia lakukan, ada kebebasan. Nah, ini kebebasan yang paling utama dalam kurikulum Merdeka. Lanjut detik. Nah, ini akhirnya. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini yang sering kita lakukan. Posisi kontrol guru itu adalah penghukum. Biasanya penghukum itu nadanya agak keras atau memelas, dan ini biasanya guru rata-rata sudah pernah melakukan posisi kontrol guru itu sebagai penghukum apabila anak punya masalah. Tuh biasanya ini yang paling banyak. Tapi mudah-mudahan di kedepannya tidak ada gitu. Biasa kita tuh yang terakhir saja. Kalau tidak ada solusi lagi, baru kita posisi kontrolnya adalah penghukum. Apa contohnya? Mungkin sudah pernah melaksanakan. Kalau sudah contohkan lagi kalau penghukum. Contoh misalnya, ketika anak terlambat masuk ke kelas, biasanya ada guru itu yang tugas piket misalnya karena terlambat, maka ia dihukum misalnya dengan lari ke lapangan sebanyak 2 kali. Nah, itu namanya posisi hukum. Atau misalnya anak ketika tidak melaksanakan tugas disuruh maju ke depan dan menulis kalimat-kalimat tertentu, misalnya saya tidak mengulangi lagi kembali, tidak melaksanakan, atau biasanya anak harus melaksanakan tugas misalnya lah. Tuh posisinya penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol daripada guru terhadap anak, itu adalah pembuat merasa bersalah. Pernahkah kita melakukan ini? Posisi kontrol yang kedua, seolah-olah anak itu menyadari kesalahannya, seolah-olah semua itu kesalahan daripada anaknya.
Pernah kita melakukan seperti ini? Posisi pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada arah masing-masing. Nanti salah kita tampilkan ini 5 posisi kontrol ini seperti apa. Pembuat merasa bersalah contohnya seperti ini. Biasanya nadanya datar saja, tidak naik, tidak turun. Misalnya di Fatimah, misalnya dalam beberapa hari terlambat terus ke sekolah. Nah, setiap kali masuk, oh Fatimah misalnya ya terlambat. Nah lalu bagaimana guru ini supaya Fatimah ini merasa bersalah dan tidak mengulangi kembali apa yang ia lakukan? Kayak apa caranya? Biasanya kalau posisi guru membuat posisi bersalah ini ada semacam penyampaian. Misalnya contoh, Fatimah, kasihan orang tua kamu misalnya sudah bisa membiayai kamu kuliah, masa kamu seperti ini terus? Hormati guru misalnya lah, supaya guru juga merasa senang apabila kamu rajin ke sekolah. Libatkan misalnya seperti itu, misalnya sehingga mereka siswanya merasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah ini mungkin banyak ibu-ibu yang paling banyak lah. Posisi kontrol guru adalah teman. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, ya posisinya itu sama seperti kita, seperti kawan biasa, bisa kompak dan lain sebagainya ketika melakukan kesalahan. Tapi ini tidak, sebenarnya boleh saja kalau memang kita diperlukan, misalnya tempat curhat dan lain sebagainya, atau misalnya ketika anak mempunyai masalah dalam pembelajaran, ia tidak apa bahasa kita itu tidak sungkan untuk bertanya kepada gurunya, karena seolah-olah gurunya sebagai teman atau sebagai memudahkan saja mereka berinteraksi dengan gurunya. Kemudian posisi pemantau, ini ada kaitannya dengan nanti posisi masalah restitusi. Apa sih posisi pemantau? Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya contohnya kayak ini, misalnya ada siswa yang terlambat ke sekolah, ini yang posisi pemantau lah. Posisi pemantau ini biasa pengawas ketika, atau piket lah. Misalnya ada anak yang terlambat ke sekolah. Nah ketika kita posisi pemantau, maka kita menanyakan, kok kamu terus misalnya yang terlambat? Kamu tahu kan misalnya konsekuensinya? Karena ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Maka misalnya bilanya kamu terlambat, maka konsekuensinya adalah kamu misalnya duduk di depan dan mencatat ini misalnya. Itu namanya posisi pemantau, tetap memberi hukuman tapi sesuai dengan perjanjian. Kalau hukuman mungkin tidak ada perjanjian secara spontan, tapi kalau konsekuensi ada perjanjian, nanti ada perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah ini yang kita harapkan. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, posisikanlah kita sebagai manajer. Apa contohnya? Misalnya ada anak yang sering datang terlambat. Nah tentu kita sebagai posisi manajer, kita tanyakan dulu kenapa, sebabnya, bukan langsung memponis mereka bersalah. Mungkin ada sebabnya, misalnya membantu orang tua dan lain sebagainya. Nah itu kita harus tahu dulu sebabnya kenapa. Kemudian kita pancing dengan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu dibuat nanti setiap guru untuk wali kelas, ada namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah misalnya kenapa, tanyakan, kamu tahu kan misalnya kamu sudah bersalah melakukan hal ini. Apa keyakinan kelas apabila kamu melanggar sering terlambat ini? Tanyakan kepada mereka. Misalnya keyakinan kelasnya adalah menghargai orang lain, baik guru ataupun siswa. Misalnya contoh. Nah tanyakan keyakinan kelasnya. Berarti orang ini tidak menghargai karena mereka sering terlambat, tidak menghargai guru atau teman-temannya, sehingga mereka, teman-temannya merasa risih terhadap yang terlambat tersebut. Nah setelah itu, ini yang paling
paling bagus lah. Setelah tanyakan keyakinan kelas, kita tanyakan solusinya bagaimana. Apakah guru yang memberikan solusinya atau siswanya? Kita kembali kepada siswanya. Contoh, nah, bagaimana misalnya kamu cara memperbaikinya nih, memperbaiki si anak ini supaya jangan terlambat lagi. Tanyakan langsung, dia jawab langsung. Solusinya seperti itu. Misalnya solusinya, ya Pak, misalnya saya berjanji tidak akan mengulangi kembali apa yang saya lakukan, tetapi bisa contohnya dengan menghidupkan alarm misalnya lah, supaya jangan terlambat lagi. Lalu tanyakan lagi, misalnya Bang, kalau lupa menghidupkan alarm, siapa yang kamu bisa bantu? Ini harus ada kerjasama. Misalnya jawaban anak adalah orang tua, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Itu kita tanyakan seperti itu untuk masalah posisi kita sebagai manajer. Ada 3. Yang pertama kita tanyakan sebabnya supaya mereka merasa bersalah. Kemudian yang kedua tadi ada tanyakan keyakinan kelasnya. Yang ketiga adalah solusinya. Itu yang dicari. Tapi solusinya berasal dari anak tersebut agar ia dapat melaksanakan sesuai apa yang dia inginkan. Teori masalah manajer. Lalu misalnya masih melakukan kesalahan, nah baru ada kita tanyakan namanya konsekuensi, perjanjian antara hukuman dan konsekuensi berbeda nanti. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Pak, penuh. Nah, selanjutnya adalah masalah keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu budaya positif yang digembur-gemburkan di kurikulum Merdeka, yakni keyakinan kelas. Salah satu budaya positifnya adalah keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan tata tertib? Sama atau tidak? Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi untuk keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama antara guru dengan siswanya. Untuk masalah keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin peraturan itu dibuat oleh guru saja, tidak melibatkan siswa. Tetapi dalam keyakinan kelas yang utama itu adalah keterlibatan siswanya, didampingi oleh guru. Jadi kita nanti merumuskan keyakinan kelas itu dilakukan secara bersama-sama. Anak maunya apa dan lain sebagainya. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intriksnya karena berasal dari kemauan daripada anak sendiri. Seorang yang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya apa? Apabila itu muncul dari dalam diri anak yang membuat keyakinan kelas, insya Allah mereka akan mudah menerapkannya di kelas atau di sekolahan. Lanjut. 6 panduan menyusun kesepakatan kelas. Nah, ini ada 6 panduan menyusun kesepakatan kelas. Kalau dulu kita mengenal namanya tata tertib. Sekarang diubah dalam kurikulum Merdeka, ada namanya istilahnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nantinya itu ditandatangani oleh wali kelas atau guru dan siswa-siswanya. Bahwa inilah kesepakatan kelas kita susun secara bersama-sama. Konsekuensinya bila melanggar, inilah aturan-aturannya. Itulah bagusnya untuk kurikulum Merdeka ini ada namanya istilah kesepakatan kelas. Caranya bagaimana? Ketika kita yang pertama membuat keyakinan kelas, baik kelas 7, 8, dan kelas 9, yang pertama tanya pendapat murid. Seperti apa kelas impianmu? Nang dikehendaki siswanya kelasnya seperti apa? Itu yang pertama perlu kita tanyakan kepada siswanya. Ceritakan kelas impianmu. Yang ia inginkan seperti apa kelasnya?
apakah yang seperti kelasnya punya semangat dan lain sebagainya, atau tempat duduk yang seperti ini, itu ditanyakan kepada siswanya, maunya siswa seperti apa. Kemudian bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan tersebut, kita rumuskan bersama-sama dengan anak. Kayak apa caranya mewujudkan kelas tersebut? Dia maunya di sini misalnya anaknya. Nah, cara mewujudkan gimana, kita lempar kembali kepada anak supaya anak punya tanggung jawab dan bisa memenuhi namanya sifat mandiri terhadap anak dalam kesepakatan kelas. Nah, setelah tanyakan ide dari murid untuk menyampaikan kelas impiannya, hasil tersebut ditulis di papan atau buat poster. Hasil kesepakatan tadi kita rumuskan, tapi hasil kesepakatan itu dalam bentuk inti-intinya saja. Biasanya kan anak itu panjang loh Pak, panjang misalnya membuat apa yang diimpikan panjang. Tapi kita nanti setelah dikumpulkan seluruh pendapat anak, kita bahasa kita itu kita satukan pendapatnya, yang mana yang paling utama yang kita masukkan. Biasanya kesepakatan kelas itu jangan terlalu banyak. Kalau kita peraturan mungkin sampai 20 lah. Kalau kesepakatan kelas tuh jangan terlalu banyak, paling banyak 10 lah. Tapi jangan terlalu sedikit pula, 3 aja misalnya, antara 5 sampai 10. Kemudian ditanyakan lagi, menurut kalian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Nah, ini kita rumuskan sama-sama bagaimana caranya. Karena kan tadi sudah muncul dari anak itu sendiri, insya Allah dalam menyelesaikan masalah ini, mencapai kelas impian kita, ini serangan yang merumuskan, kita hanya mendampingi seperti apa yang dia inginkan. Ambil kesimpulan dari ide murid kita. Dia ubah ide menjadi kesepakatan kelas, tanda tangani kontrak kesepakatan kelas. Nah, ini kuatnya pulang. Kalau dahulu mungkin hanya kelas sekolah saja yang menandatangani, sekarang beda. Kesepakatan kelas itu ditandatangani oleh guru dan siswanya. Jadi siswa harus bertanggung jawab apabila mereka melakukan suatu kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas. Nanti ada namanya istilahnya konsekuensi tadi. Lihat bersama poster kontrak kesepakatan kelas, nanti ditempel di kelas masing-masing. Jadi itu yang kita kuatkan nanti. Jadi untuk kesepakatan kelas ini tidak ada lagi namanya, misalnya kan dalam tata tertib jangan membawa anu, tidak boleh membawa anu. Tapi dalam kesepakatan kelas tidak ada lagi kata jangan, dan lagi hanya nilai-nilai tertentu saja yang ditampilkan. Contohnya saling menghargai, saling peduli, saling menjaga kebersihan, disiplin, itu yang dimunculkan nanti di kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, ini sekilas sepintas antara hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Ini hal-hal yang baru bagi kita. Ulun baru juga mendengar istilah namanya konsekuensi. Yang tahu hanya hukuman. Karena kan bila siswa melanggar sesuatu kita beri hukuman. Konsekuensi bang seperti apa? Sebenarnya konsekuensi itu hukuman juga, tetapi ada perjanjian, tetapi menyesuaikan dengan keadaan. Contoh misalnya ketika anak ini, misalnya hukuman adalah ketika anak terlambat dihukum lari 2 kali putar lapangan. Tapi kalau misalnya ada mata pelajaran olahraga misalnya Pak, ketika anak terlambat bisa baris, maka anak disuruh putar 2 kali lapangan. Apakah itu hukuman atau tidak? Kalau yang tadi kan misalnya anak terlambat, kita sebagai guru fikih memberi hukuman kepada siswa. Tetapi kalau guru olahraga, anak terlambat, maka kita beri sanksi 2 kali putar lapangan. Itu bukan hukuman namanya. Itu namanya konsekuensi, karena sesuai dengan mata pelajarannya olahraga. Wajar. Kalau kita yang pertama itu kita beri hukuman, itu kan secara umum. Kalau nyepak olahraga boleh, itu namanya konsekuensi. Pada intinya kayak ini, secara umum konsekuensi itu ada perjanjiannya Pak, kesepakatannya dengan siswa. Itu masalah konsekuensi secara umum. Kalau restitusi ini penanganannya lebih lengkap lagi.
Nanti dijelaskan di akhir. Operator lanjut. Nah, yang terakhir ini masalah restitusi. Kemarin sudah lo praktik masalah restitusi, minta bantuan dengan siswa bagaimana sih cara menangani masalah anak dengan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini cara memperbaikinya. Tidak memperbaiki kesalahan siswa itu tidak selalu dengan hukuman, tetapi ada cara-cara yang lebih baik daripada yang itu. Ini secara 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan sehingga anak dapat memperbaikinya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Anak itu diberi tawaran untuk memperbaiki apa yang ia lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang bisa ditindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusinya. Yang penting inti di sini adalah solusi yang akan diberikan kepada anak apabila melakukan suatu pelanggaran atau melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terakhir. Nah, ada segitiga restitusi yang perlu kita terapkan apabila suatu saat ada anak yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi sebenarnya saya sudah singgung sebagian mengenai tata cara menghadapi anak yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, tentunya kita anak mengetahui alasannya dulu. Misalnya anak terlambat masuk ke kelas, kita tanyakan alasannya kenapa, sebabnya kenapa. Kemudian kita beri masukan bahwasanya misalnya kita sebagai manusia memang tidak luput daripada kesalahan. Kita beri seperti itu. Kita supaya menstabilkan kondisinya itu, jangan terlalu merasa bersalah. Itu kita stabilkan supaya emosinya mulai terkontrol. Karena biasanya anak yang melakukan kesalahan tersebut pada waktu awal-awal tuh masih emosinya masih labil lagi, naik turun. Nah, kita stabilkan dulu emosinya. Kemudian kita lanjutkan, misalnya tanyakan apa sih misalnya keyakinan kelas yang telah kamu langgar apabila kamu melakukan terlambat ke sekolah. Ada saya sampaikan bahwasanya misalnya menghargai guru dan lain sebagainya. Nah, ini yang kunci yang terakhir daripada segitiga restitusi adalah solusinya. Misalnya bagaimana sih menghadapinya, mencari solusi agar anak itu tidak terlambat lagi. Solusinya pun harus ditanyakan dan dibuat oleh anak tersebut. Anak yang maunya seperti apa, mereka menyelesaikan masalah mereka agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Itu namanya segitiga restitusi. Setelah itu tanyakan kembali. Contoh kan tadi mencontohkan cara penanganannya, misalnya tadi dengan membuat membunyikan alarm tersebut atau semacam membuat catatan semacam jurnal di tempat apa misalnya nih, di dinding misalnya atau kertas, itu bisa supaya anak tidak terlambat lagi. Kemudian kalau masih mengulangi kesalahan, anak harus menanggung konsekuensinya atau bahasa kita itu hukumannya. Boleh itu terakhir. Tapi yang kita utamakan dulu adalah restitusi tersebut. Posisi kita sebagai manajer ada 2 memang, yang ada posisi manajer, ada yang pemantau. Itu yang perlu ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Adakah yang ditanyakan mengenai penyampaian aksi nyata modul 1.4?
Cukup Pak Jawa sudah. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, bukan di sini menggurui, tapi kami hanya, saya pribadi hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang kita ikuti dalam pelatihan. Mohon maaf apabila ada salah setengah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.